gendam sama hipnotis tuh Hampir sama ya? sama, Hampir cuman sama. hanya Ya, Mas, kemarin saya tuh lihat dari tayangan YouTube di channelnya Mas Misbah ya, mengenai gendam. Menurut Mas Misbah, gendam itu sendiri apa sih? Penjelasannya mungkin. ya kemarin saya udah jelasin di video saya tentang ilmu gendam. Jadi ilmu gendam sih saya rasa memang suatu ilmu yang mempelajari teknik untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Dan ilmu gendam dan hipnotis itu semestinya sama. Sama ya? Sama, cuman bahasanya aja. Kalau gendam itu bahasa Jawa, kalau bahasa hipnotis itu bahasa Indonesia. Ya. Itu juga sama untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Terus manfaat ilmu gendam itu sendiri apa? Manfaat yang bisa diperoleh. Mungkin tadi kan secara penjelasan ada positif dan negatifnya untuk menggendam, mungkin Mempengaruhi untuk pikiran orang lain. Ya, orang lain. Nah, dari untuk manfaatnya sih semestinya banyak. Ya. Cuman selama ini kan orang takut dengan ilmu gendam. Karena ilmu gendam itu identik dengan suatu kejahatan. Betul, ya. Padahal ilmu gendam sendiri bisa digunakan untuk hal yang positif. Saya sendiri sudah mempraktekkan ilmu gendam untuk suatu pengobatan. Pengobatan ya. Itu sangat berguna sekali. Jadi ilmu itu tergantung niat kita sih. Maunya dibawa kemana. Untuk hal yang negatif bisa, untuk hal yang positif bisa. Jadi ilmu gendam jangan dianggap itu suatu yang ilmu menakutkan, sekali. ilmu sihir, ilmu apa yang sifatnya kejahatan apa negatif. Tapi intinya ilmu gendam itu semestinya sangat baik sih. Baik, ya. Berarti ilmu gendam itu kan ada beberapa sing ibaratnya orang yang bisa digendam sama ndak, seperti apa itu ciri-cirinya? Ya. Itu kan ada berarti ya. Jadi orang banyak yang nggak tahu sih. Betul. Masyarakat banyak yang nggak tahu. Jadi ilmu gendam itu tidak bisa diterapkan ke semua orang. Jadi nggak semua orang bisa digendam. Tingkat sugestinya. Jadi ada ciri-ciri khusus. Jadi orang yang ahli gendam itu biasanya mencari korbannya ya. Biasanya saat itu membuat sesuatu yang negatif. Dia cari korbannya biasa di tempat-tempat yang ramai. Ramai. Kenapa tempat ramai? Karena si ahli gendam ini, tukang gendam ini, dia bisa memilih. Memilih mana orang yang bisa digendam. Mana-mana orang yang bisa dipengaruhi pikirannya dengan tujuan untuk hal yang nggak baik. Jadi gitu. Jadi intinya itu nggak semua orang bisa digendam. Karena apa? Karena tergantung dengan karakter orang itu sendiri. Terus gini Pak, Mas Misbah, ciri-ciri orang yang mudah digendam seperti apa? Mungkin secara kasat mata kita lihat seperti apa? Iya, biasanya orang yang mudah digendam itu biasanya ada ciri-ciri khusus. Dia yang mungkin gampang kosong ya dalam pikiran, sering ngalamun. Kadang ada yang sorot mata mungkin ya, dari sorot mata, sorot mata. Oh iya, ya. Yang penting itu dari sorot mata sih. Ya, di video saya saya agak jelaskan. Memang yang paling gampang itu di sorot mata. Makanya di situ saya jelaskan bahwa orang yang mau gendam itu melihat dari mata, dari sorot mata orang tersebut. Dia memilih. Karena sorot mata kan jendela hati, mata jendela hati. Jadi si ahli gendam, tukang gendam ini, dia mencari korbannya lewat sorot mata, dipengaruhi. Karena sorot mata ini termasuk menunjukkan sifat karakter orang tersebut. Jadi dia tetap milih ya? Tetap milih, nggak semua bisa ya? Makanya seorang penggendam nggak mungkin di tempat-tempat yang sepi. Betul, jelas nggak mungkin. banyak pilihan. Dia ya, bisa melihat banyak makanya pilihan. Di mall, pasar, di bandara atau di bank itu karena si penggendam ini memilih korbannya untuk bisa digendam. Betul. Terus ini Mas, saya tuh penasaran,
banyak kan saya lihat kalau di TV-TV kejahatan masalah gendam itu saya lihat dengan ditepuk pundaknya terus di apa itu seperti apa itu penjelasannya, mungkin Mas Ben bisa jelaskan itu efek dari itu apa seperti itu? Iya, kalau tepuk gendam menepuk salah satu bagian tubuhnya itu semestinya untuk mengejutkan. Kalau jadi penggendam ini dia mencari sasaran atau korban. Setelah dia dapat, dia kejar. Dia pendekatan biasanya sok kenal, sok baik. Akhirnya orang yang dipengaruhi akhirnya merasa, oh ini kenal sama saya, ini baik sama saya. Dia merasa nyambung. Dia sugesti terus. Dia kena dengan sugestinya. Setelah dia kena langsung ditepuk atau sentuh, dikejut. Tidak hanya di punggung atau semua bagian tubuh bisa berarti ya. Terserah, kadang jak salaman gini gitu. Dia dikejutkan. Saat dia terkejut otomatis baru ada sugesti itu kan, saya ini butuh kamu, saya sudah kenal kamu lama misalnya. Saya ini butuh ini, dia kayak ngeluh, dia apa gitu. Terus bagian barangnya diambil, jam apa uangnya bisa dikasih dengan. Karena waktu dia kena tepuk itu dia masuk ke lubang teta lah di situ. Masuk ke lubang teta, nah disitulah peluang untuk mempengaruhi si korban itu. Jadi tidak hanya punggung aja atau mana tuh tangan, mungkin kepala, bagian mana bisa semua ya Mas? Bisa semua. Kadang biasa salaman enggak kok gini. Nah, itu setelah dia kena masuk ke lubang teta dipengaruhi terus diminta semua. Oke. Itu terus itu yang mungkin yang kita lihat di berita-berita masalah gendam itu kan banyak yang negatif seperti itu yang Mas Misbah jelaskan ya. Mungkin untuk pengobatan sendiri Mas, saya juga penasaran untuk yang bersifat positif dari gendam yang untuk pengobatan seperti apa biasanya prakteknya itu? Iya, hampir sama. Jadi pengobatan sendiri bisa. Jadi gendam bisa untuk pengobatan dengan teknik yang sama. Tinggal sugestinya. Tinggal kita masuk ke sugestinya. Kalau kita masuk sugesti orang tersebut untuk penyembuhan cukup bagus sekali, bisa memang semua penyakit mungkin apa? Semua penyakit. Karena dengan kekuatan alam bawah sadar, itu bisa membantu penyembuhan. Tapi semua ini juga Mas, istilahnya kan ikhtiar, proses ya. Jadi yang paling penting sih untuk penyakit kayak penyakit psikis, kejiwaan itu bagus ya. Misalnya kadang-kadang untuk mempengaruhi seorang yang sifat positif ya, mungkin buat anak kecil misalnya biar tambah rajin belajar itu bisa ada rasa ketakutan. Itu gendam bisa. Berarti kalau saya punya case, misalkan saya punya teman ini perokok berat, dia bisa. Gimana caranya berhenti bisa lewat sugesti bisa. Iya, di video saya kan ada tuh masalah rokok. Jadi orang dipengaruhi, digendam, hanya merasa rokok itu ternyata nggak enak. Jadi nggak enak, terus akhirnya dia berhenti merokok. Itu gendam dipakai. Tapi mohon maaf nih Mas Misbah, mungkin yang pelaku yang sudah pernah mempraktekkan ini ya. Kalau seperti itu biasanya itu bisa permanen atau hanya sesaat? Bisa permanen. Permanen ya? Bisa permanen. Tinggal orang yang niat mau sembuh. Misalnya dia perokok, saya mau sembuh total. Saya punya niat mau sembuh total. Harinya kan tak gendam untuk terapi. Bisa. Tapi kalau orang mau ngelawan, hanya untuk coba-coba ya nggak bisa. Berarti dia permanen bisa ya? Bisa. Tergantung niatnya. Dia di pertama, Mas saya mau diobati, saya mau berhenti rokok. Yakin. Selamanya saya nggak mau rokok, saya pengen gimana dibantu untuk terapi itu bisa. Tapi Mas aku coba-coba nanti gimana diterapi. Tapi masih mau ngerokok ya susah juga kan dengan niatnya juga. Berarti terus untuk case misalkan seperti anak nakal dibikin nurut gitu, orang tua sama itu bisa. Ya, insya Allah bisa. Bahkan penyakit medis pun bisa. Saya bilang penyakit medis, contoh misalnya dia sering penyakit migrain biasanya atau keluhan pada kepala kan kadang-kadang karena banyak ketegangan dari ada orang yang selalu tegang pikirannya, banyak kerjaan macam-macam, hanya terjadi ketegangan saraf. Nah di situ bisa kita sembuhkan dengan gendam. Kalau dia merasa rileks, terjadi relaksasi di kepalanya, di saraf-saraf di kepalanya, otomatis penyakit migrain atau pusing tadi bisa insya Allah bisa sembuh. Oke, itu terapi secara mungkin sugesti dan praktek di gendam tadi ya. Mungkin ada tambahan nggak, misalkan seperti itu nanti
tambah dikasih ramuan apa gitu ada enggak misalkan situ? Iya, bisa, Ada pertanyaan bisa, seperti itu. iya. Enggak hanya kita sugesti aja lewat gendam tapi wah ada tambah ini ramuan apa ada. Iya, biasa saya pakai juga sih. Ya, alhamdulillah selama ini saya sudah mempraktekkan, mengaplikasikan ilmu gendam untuk pengobatan. Digabung berarti ya. Gabung ada mungkin setelah saya terapi itu mungkin tak suruh apalah kompres apa-apa untuk membantu penyembuhan. Kalau sing yang medis itu loh. Medis, itu betul. biasanya pakainya kayak gitu sih. Karena itu kayak tergantung penyakitnya juga sih, medisnya medis apa ini. Awal penyakitnya dari mana. Betul. Jadi nggak semua bisa digendam juga ya. Enggak, tapi bukan berarti semua bisa disembuhkan dengan gendam. Tapi penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan pikiran, kejiwaan, itu insya Allah bisa disembuhkan dengan gendam. Kalau ini Mas Misbah, saya mungkin ini pertanyaan yang mendasar mungkin ya. Kalau ilmu gendam sendiri itu dipelajari bisa nggak sih untuk orang-orang awam misalkan dia pengen bisa seperti itu atau harus melalui proses seperti apa gitu, Mas? Ya semestinya semua orang bisa untuk belajar gendam. Ya? Bisa. Semua orang bisa mempelajari gendam. Cuman tinggal dia mau benar-benar belajar apa enggak gitu loh. Karena gendam, saya rasa ilmu gendam, hipnotis apapun pasti bisa dipelajari. Pasti bisa dipelajari. Dan itu kembali lagi ke masalah spiritual ya, Mas Misbah ya, spiritual yang sifatnya nanti enggak kalau kita pengen memperdalam ilmu seperti itu harus apa namanya, wah ada doanya seperti tidak ada ya? Enggak ada, itu benar ilmiah banget sih. Ilmiah, ya? Kalau yang ilmu gendam apa hipnotis itu ilmiah, enggak ada kliniknya, enggak ada mistisnya. Cuman orang-orang masih banyak beranggapan itu mistis apa klinik apa-apa, tapi semestinya sejatinya enggak ada, itu ilmiah. Karena melihat kata gendam sendiri kan sudah menakutkan. Gendam itu mungkin untuk hal yang jelek ya. Padahal kalau kita mau telisik, kita telusuri kan masih banyak hal yang bisa diambil dari kata-kata gendam itu untuk positif, arti pengobatan, pengobatan masalah sakit psikis, sakit mental itu bisa ya. Banyak sekali sih, memang manfaat gendam itu banyak sekali. Tinggal orangnya sih ya, kalau dia menguasai ilmu gendam untuk sesuatu yang negatif. Jahat bisa. Ya, kalau untuk positif bisa untuk pengobatan seperti tadi ya. Sebetulnya ini Mas, saya penasaran juga nih Mas Misbah ini menguasai apa namanya seputar spiritual sebenarnya apa sih Mas Misbah ini secara apa namanya profilnya sendiri seperti apa sih Mas? Ya, saya sendiri itu memang suka sih dengan ilmu pengobatan dari kecil. Nah, di video saya jelaskan di profil itu, saya memang dari kecil belajar tentang ilmu pengobatan. Iya. Ilmu pengobatan di situ saya gabung-gabungkan. Jadi nggak hanya gendam, lewat totok, lewat prana, tapi semua ilmu tetap ke spiritual, ke doa, kita minta doa ke Allah Subhanahu Wa Taala biar punya kekuatan untuk penyembuhan. Jadi itu memang yang saya kuasai dan memang saya dari kecil ya. Dari kecil memang. Bakat ya. Kalau mohon maaf Mas Misbah mungkin dari kecil itu mungkin dari turunan dari orang tua atau memang pernah dapat sesuatu hal yang mungkin lewat apa namanya spiritual seperti apa, pengalaman spiritual seperti apa atau gimana Mas? Enggak sih, cuman enggak tahu lah kalau masalah keturunan. Kalau sama saya sih memang tergantung kita niat kita belajar. Tapi semua tergantung sama bakat seorang. Kalau kita sudah dikasih bakat sama Allah untuk bakat ada penyembuhan, seorang penyembuh, ya insya Allah pasti bisa. Berarti dari kecil sudah ini ya, ibaratnya sudah ada tanda-tandanya. Ya karena saya dulu dari kecil suka ilmu bela diri, suka silat. Gitu ya? Dari kecil silat. Wah, di situ harus belajar ini, belajar itu. Wah, karena penasaran, ada belajar ini. Terus termasuk akhirnya saya mikir, oh apa yang saat saya mau belajar yang untuk bermanfaat untuk sampai saya tua waktu itu. Akhirnya saya ambil di ilmu pengobatan. Jadi memang tujuan hidup saya waktu itu, walaupun profesi saya nggak seorang bukan hanya ini ya penyembuh aja enggak sih. Oh ada lagi ya? Iya, saya kan di profesi saya jelaskan kalau saya ini seorang apa ya
pengusaha kan. Ya, di dunia otomotif itu Ya, ya, yang saya lihat di. karena saya dari kecil memang saya dari muda memang Udah bergelut di berkecimpung. dunia otomotif, mulai di marketing, di apa-apa sudah tak terjun puluhan tahun di dunia marketing, di dunia otomotif sudah tak saya terjuni dan tahun berapa itu saya buka usaha sendiri, di dunia otomotif. Terus seperti itu mungkin apa namanya? Bagi waktunya seperti apa, Mas? Ya. Mungkin kan banyak hal, mungkin tadi secara gamblang sudah dijelaskan mengobati pasien, mungkin terus apa namanya ada apa Usaha. di usaha di dunia otomotif. Ya, Bagi waktunya seperti apa? Mungkin lebih ini. Ya memang saya bagi waktu kalau untuk terapi saya bagi untuk malam hari. Khusus malam hari. Ya pagi sampai sore saya aktivitas banyak sih, di antaranya saya ngelola suatu yayasan di madrasah, sekolahan, itu ya, pendidikan, terus di olahraga bela diri saya juga aktif di situ. Jadi memang saya bagi waktunya untuk khusus pengobatan saya malam. Khusus pengobatan malam. Lainnya untuk pagi sampai Ya, siang kegiatan, sore untuk pekerjaan yang dan lainnya kegiatan, ada yang otomotif, ada dunia organisasi, pendidikan, ya, organisasi dan lain sebagainya. Terus ada yang apa namanya bela diri juga ya. Ya, ya. Pelatih ya Bang Misbah ya. Ya pelatih, Masih saya, ya ketua ya. Mungkin sekian informasi yang kita dapat dari bincang-bincang singkat kita dengan Mas Misbah. Semoga tayangan atau informasi ini bisa memberikan manfaat yang banyak pada khalayak umum, orang banyak. Amin. Dan mungkin satu pesan dari saya, kalau apa namanya pengen informasi yang lebih bisa tonton di channelnya Mas Misbah ya, di Al Misbah Channel ya. Misbah Channel ya. Channel ya. Demikian mungkin yang bisa saya apa namanya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Misbah untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga untuk kedepannya kita bisa ketemu lagi untuk berbincang-bincang untuk hal yang lain yang lebih positif lagi. Ya, amin. Terima kasih ya.